sama Prabowo Timur yang sudah menyampaikan kata sambutannya. Mohon maaf lebih dahulu karena ini kami menyambung bahwa acara Bapak Alamsyah tadi, beliau kakandanya kecelakaan di rumah sakit Bunda, jadi minta sambung pada kita. Mari kita doakan mudah-mudahan kakanda Alius disembuhkan dan disehatkan kembali pada seperti semula. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu jemaah sekalian, kemudian kata sambutan yang berikutnya dari panitia bersama akan disampaikan oleh Al Ustaz Muhammad Muaz Al Rifki, Ketua Firma. Pada Muaz kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan iman Islam dan iman sehat sehingga kita berkumpul di masjid dan insya Allah diberkahi Allah. Amin. Kedua, salawat serta salam marilah kita haturkan kepada suri tauladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang kita rasakan saat ini. Yang saya hormati Bapak Camat Pramuka Timur yang alhamdulillah sampai malam ke-33 ini masih konsisten mengikuti Maulid Arba'in ini. Masih ada 7 hari lagi Pak Camat. Semoga sampai akhir Pak ya. Yang saya hormati Pak RT, Pak RW yang sempat hadir. Yang saya hormati Ketua Takmir Masjid An-Nur Kelurahan Prabu Jaya. Yang saya hormati panitia bersama. Di sini ada Kaji yang mewakili karena Ustaz Mubin sedang ada acara di komplek Pertamina. Ada lagi Majelis Awabin diketuai oleh Ustaz Arfindra, alhamdulillah hadir di tengah kita. Yang saya hormati Dewan Masjid Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Pak Haji, karena Dewan Masjid Indonesia Kota Muli hari ini tadi pagi telah berangkat ke Jakarta untuk melakukan kunjungan ke pengurus pusat Dewan Masjid Indonesia. Dan saya hormati Majelis Al-Fatih hadir di sini Ustaz Tanto Umar. Yang saya hormati BKPMI Kota Muli Atipul yang mewakili, serta yang saya hormati dari Yayasan Isol Ummah, alhamdulillah di sini hadir Ustaz Nadirin mewakili dari Yayasan Isol Ummah karena Ustaz Ahmad Amin sedang dinas di Bandar Lampung. Jadi mohon maaf dari beliau untuk malam ini tidak bisa hadir dengan kita. Izin para panitia bersama di sini malam ini malam satu baru pertama lagi kami ikut karena 10 hari kemarin kami diizinkan Allah untuk umroh. Insya Allah Bapak Ibu semuanya bisa ke Tanah Suci. Amin. Mungkin Bapak Ibu kemarin dengar yang berita pesawat Lion Air TT330 itu jamaah umroh Prabu Muli ada di dalamnya. Alhamdulillah masih diberi Allah kesempatan untuk hadir di sini. Jadi sedikit cerita, kami itu berapa saja sedikit biar pengalaman lah istilahnya. Jadi di tanggal 26 Oktober itu kami sampai di Indonesia itu pukul 1 malam. Jadi istirahat dulu di hotel dekat bandara untuk menunggu keberangkatan Jakarta Palembang. Di pesawat kami awal itu jam setengah 12, tapi di delay lagi jam 15.10
akhirnya didelay lagi 1 jam setengah menjadi jam 4 ataupun jam setengah 5. Di situ mulai khawatir dalam artian tuh sudah ada bayangan. Tapi mungkin ini takdir Allah, ketika jam setengah 5 kami boarding masuk pesawat kami itu tidak sesuai dengan pintu kami berangkat gitu, yang harusnya lewat tangga otomatis tapi turun ke bawah. Nah, dari situ penumpang sudah mulai moto, setelah itu moto pesawatnya, moto nomor pesawatnya, jadi sudah mulai ada bayangan lah, setelah itu sudah kayak kejadian-kejadian sebelumnya. Nah, di situ mulai terpikir, ya Allah semoga kata apa-apa lah uji plan itu. Jadi pas masuk dalam pesawat itu terasa pengap, panas, kayak tidak ada udara di dalam pesawat itu. Biasanya kalau dalam pesawat itu dingin, udaranya alhamdulillah bisa bernapas dengan lega, tapi berbeda dengan yang kemarin kami rasakan. Dan juga dalam pesawat itu yang harusnya 38 nomor kursinya, tapi di pesawat yang kami tumpangi kemarin cuma sampai nomor 34. Jadi penumpang yang nomor 36 ke atas itu disuruh duduk, terserah duduk di mana. Nah, jadi posisi pesawat itu penuh sesak selalu. Jadi rame. Jadi singkat cerita, ketika mau take off, mau terbang, sudah lepas landas, bunyi itu kedengaran, besar lah, bunyi besar yang api itu keluar, pertama keluar, habis itu keluar kayak kembang api loh. Di situ penumpang panik. Jadi sudahlah terpikir di bayangan kami, mungkin apalagi di pikiran aku, mungkin inilah terakhirlah setelah itu aku disuruh nikah muda tuh mungkin ajar lah. Tapi itu pikiran negatif kita Bapak Ibu. Tapi satu sisi kita berdoa terus pada Allah, mohon terus pada Allah, istighfar. Alhamdulillah mungkin Allah masih memberi kami pertolongan, masih menjaga kami, karena pesawat itu posisinya cuma satu mesin sebelah kanan. Jadi sebelah kiri itu mati, tidak bisa mensupport. Jadi kami di laut itu 2000 kaki, hampir 1500 kaki sudah di atas laut. Jadi setelah itu gelombang itu sudah kejingoan di atas kami. Situ kami tambah pasrah ya. Ini aku tidak ngarang niat, karena waktu di dalam pesawat itu akhirnya kami diputar balik ke pas mendaratnya itu agak beda, lebih kencang cakna nombor tanahnya. Tapi alhamdulillah pilotnya berpengalaman, langsung dengan kecepatan tinggi itu dia bisa mengerem dan juga menstabilkan lagi. Di bawah situ sudah banyak pemadam kebakaran, ambulan, polisi sudah menunggu di bawah. Singkat cerita kami dipindahkan lagi ke pesawat selanjutnya yang lain lebih bagus. Tapi banyak juga penumpang itu yang membatalkan pesawat tersebut karena trauma. Jadi alhamdulillah Bapak Ibu, saya menceritakan pengalaman ini karena mungkin Allah masih bisa memberikan saya kesempatan, dan jamaah-jamaah umroh kami yang ikut dalam pesawat itu untuk bisa terus mengingat Allah. Jadi itu mungkin cerita singkatlah suatu pengalaman, karena saya sedih di situ Bapak Ibu. Karena balik dari umroh dari tanah suci, meninggalnya dengan keadaan seperti itu, insya Allah sahih. Tapi alhamdulillah masih bisa hari ini hadir seperti itu. Mungkin tidak banyak. Selanjutnya saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus takmir Masjid An-Nur atas menjadi tuan rumahnya, sudah disuguhkan snack, kopi, teh. Nanti di akhir acara tadi sudah disampaikan oleh perwakilan takmir Masjid An-Nur, nanti kita akan disuguhkan makan malam yang nanti Bapak Ibu jangan pulang dulu, kalau perlu habiskan, kalau masih ada lebih bungkus ke bawa balik. Tapi kami minta Bapak Ibu untuk tetap menikmati hidangan sudah disediakan oleh takmir Masjid An-Nur. Nanti di pengunjung nanti silakan Bapak Ibu selanjutnya ini dengarkan ceramah dari Ustaz Zaki Mubarak yang jauh-jauh datang dari Palembang, mungkin tidak asing bagi warga Kota Trawangmuli. Insya Allah nanti ilmu-ilmu yang telah disampaikan beliau bisa menjadi teladan hidup kita. Mungkin itu saja bisa saya dapat sampaikan.
Jadi mohon maaf suara agak serak ini karena perbedaan cuaca yang sangat signifikan dari sini dan di Arab Saudi. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian kata sambutan dari panitia bersama, dan kepada Ustadz Muhammad Mas diucapkan terima kasih. Baiklah saudara, Bapak Ibu jemaah Maulid Nabi Muhammad SAW, kita menuju acara inti kita, yaitu mendengarkan tausiah agama. Tausiah ini akan disampaikan oleh Al-Mubarak Al-Ustadz Zaki Mubarak dari Kota Palembang. Kepadanya disilakan. Shallu ala Nabi. Shallu ala Nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bin nabiyil karim wa hadana bihi ila siratihil mustaqim wa anqadhana bihi min turuqil jahim. Al-qail fil Qur'anil azim, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa amarna bis salati 'alaihi wat taslim biqaulihi subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Amma ba'd. Yang kita hormati, yang kita muliakan, Bapak Camat Kecamatan Prabu Muli Timur, yaitu Bapak Joni Panhar, dan juga para guru-guru kita yang hadir pada malam hari ini. Di antaranya yang mohon maaf kami tidak sebutkan satu persatu, hadir pada malam ini pimpinan Majelis Al-Fatih Ustadz Kondang Kota Prabu Muli. Tapi kata beliau, aku ini Ustadz Kondangan, bukan Ustadz Kondang, yaitu Al-Ustadz Santo Kumar, juga Ustadz Ilham Wahyudi, ada Ustadz Arif, bukan Hidayat, Arif Hendra, dan juga tokoh masyarakat Kota Prabu Muli yang hadir, diantaranya penasihat Masjid An-Nur Bapak Haji Muhammad Aidi, Bapak Haji Alwi, dan terkhusus kepada segenap pengurus dan jamaah Masjid An-Nur. Dalam hal ini yang menjadi wasilah kami hadir pada malam ini pada peringatan Maulid Nabi SAW, yaitu Ustadz Asri.
Dan salam khusus, salam penghormatan kepada semua jamaah yang hadir, baik jamaah rutin Maulid Arba'in Kota Parabumulih. Malam ini kita sudah masuk malam ke-32 peringatan Maulid 40 malam di Kota Parabumulih. 33? Bukan 32. Apa nak cakap tu Ustaz? 33 ya. 33 malam. Di bawah panitia gabungan. Di antaranya Majelis Zikiratul Haddad Al-Awwabin Kota Parabumulih, Majelis Al-Fatih, DMI, IKANI, Firma, BKPRNI, dan mungkin ada yang lain yang mohon maaf tidak kami sebutkan. Tapi insya Allah kita yakin duduknya kita dengan kebersamaan inilah yang membuat acara ini insya Allah menjadi acara yang penuh dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat berada di Masjid An-Nur ini. Satu di antara rumah-rumah Allah yang dinyatakan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, afdalul biqa ahabbul bilal ilallah masajiduha. Tempat yang dicintai Allah di atas muka bumi ini adalah masjid-masjid, yaitu rumah-rumah Allah yang di dalamnya orang-orang beriman melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Duduknya kita beriktikaf, duduknya kita di dalam suasana ibadah, mengingat Allah, mendengarkan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan, pujian-pujian dan sholawat kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bersama anak-anak kita, cucu-cucu kita, sahabat-sahabat kita, tetangga kita, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat. Ada yang dekat, ada yang jauh. Yang paling jauh yang datang dari Palembang. Mudah-mudahan semakin jauh semakin banyak pahalanya. Yang dekat insya Allah juga banyak dapat pahalanya. Dan insya Allah selalu kita diberikan Allah nikmat seperti ini, duduk di tempat yang kita mendapatkan rahmat Allah, ampunan Allah. Saat kita duduk, doa-doa kita dikabulkan Allah insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Maka karunia nikmat Allah ini tidak akan mampu dibayar, tidak akan mampu untuk disetarakan dengan dunia seisinya. Kalau kita mau nilai satu bacaan sholawat kita kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, satu amaliyah ibadah yang kita lakukan di tempat ini, yang insya Allah itu diterima Allah dengan keyakinan kita kepada Allah, dengan kasih sayang Allah kepada hambanya, maka cukup orang itu merelakan waktunya, segala yang dia punya untuk mendapatkan kenikmatan seperti ini. Tapi yang tahu nikmat ini juga tidak galau-galau. Ya, betul lah. Betul atau salah? Betul bela sudah. Tak tahu harga batu yang mahal dengan batu yang tak kasih harga, kecuali tukang Batu. Tukang batu apa? Kalau tukang batu bata bangunan, dia tahu batu bata itulah. Yang tahu dengan batu yang mahal, batu berharga, walaupun bentuknya kecil, tapi reganya pada ratusan juta, itu tidak galau-galau bohong. Mengkali kalau kita tunjukkan batu yang berharga itu kepada uang yang tak tahu dengan arti batu itu, apa dia kau dengan aku batu ini? Dibuangnya mengkali. Oi, 60 juta itu. Madai, kecil macam itu. Nah itulah, tak tahu di harga batu. Emas juga macam itu. Kalau nggak tahu emas, di budi gua.
Nyakono jangan kuning itu emas, belum tentu. Kadang-kadang kuning rupanya apa? Mainan. Bu, beli emas. Masuknya emas yang bohong tadi, yang palsu tadi. Yang beli tidak tahu dengan emas itu. Yang penting ingat warna kuning, terbudi. Maka orang-orang yang mendapatkan nikmat duduk di majelis seperti ini, setidaknya dia sudah dipahamkan Allah. Kalau duduk di tempat macam ini bakal boleh makan. Ada. Coba mendekati sukonan malam, mendekati yang datang mengganti. Aida di Palembang itu di sini. Sama baik. Berkat ado nasi minyak, ado hidangan boleh jadi. Ini bukan kaleng-kaleng ini. Panitia ini memang panitia yang memang mikirkan kedatangan tamu-tamu Rasulullah. Ini orang-orang pilihan ini nak dijamu dengan jamuan yang istimewa. Kalau kita bikin acara kenduri, kawinan, selamatan dan lain-lain, mungkin kita keluarkan duit yang tidak sedikit. Karena kegembiraan, kebahagiaan kita pada acara itu. Aku nih boleh mantu aku nih wong hebat. Besan aku nih wong hebat. Aku boleh anak. Lalu aku nunggu pengen dapat anak ini. Aku pengen boleh cocok. Subhanallah, kita banyak menunjukkan kegembiraan itu kepada orang lain. Sampai kita cerita sana, cerita sini. Ngapo? Memang nikmat itu disuruh untuk diceritakan, bukan disombongkan. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Aku nikmat, nyok tahu. Biar kita tambah rasa itu betul-betul karunia Allah. Biar kita banyak ucap alhamdulillah. Nah, malam ini panitia bermodal. Gak tahu berapa malamnya habis. Yang nyumbang malam ini insya Allah kita doakan tambah banyak rezeki, amin. Yang menghidangkan makanan, ibu-ibu ada yang bikin bolu atau beli makanan ini. Cuman heran, tiap kali ke Prabu Muli, kabarnya Prabu Muli ini tempat banyak nanas. Tak pernah ada nanas di depan. Hah? Lagi tak musik? Ay banyak di pinggir jalan tuh. Lagi tak musik, lagi ngasih aduh Prabu Muli. Tapi heran tak pernah. Kalau lihat jenggot pisang. Hah? Padahal ada kaki jenggot di sini. Mau bos? Ada kaki-kaki. Sugo nih Ustaz. Enak. Mengkali kakek Pak balik masuk mobil bareng ini. Dibuatkan kopi, dibuatkan teh. Nah, cuma jangan pulau banyak tingkah, nah mesen pulau yang lain kopi susu ada tak? Nah, jadilah alhamdulillah. Lepas saya makan nah, tak tahu lah kamu. Makan tuh paling makan kalau lapar. Semakin lapar semakin lemak makan. Jadi jangan lama-lama dikit. Mana aku lah makan, melang anjir. Kalau tak lama lah tahu makan ini. Jadi kaget lama-lama kita baru terasa. Woi, rupanya ini lapar tu. Nah, jadi panjang makan tu ala kesenang hatinya. Ada macam kita buka. Nah, buka lah 14 jam. Kalau ceramah ni jam 2 paling tak kelar. Jadi apa? Setuju tak jam 2 bu? Laju. Iya. Iya. Lajulah kamu kembali. Salawat dan salam kita aturkan kepada Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, juga kepada keluarga dan para sahabat di malam Jumat. Malam Jumat ini malam kita banyak-banyak baca salawat. Kalau baca 300 kali, kalau lebih bagus lagi. Besok juga hari Jumat kita banyakkan baca salawat. Tiap kali salawat yang kita baca kita boleh 10 rahmat. Satu salawat 10 rahmat. Tidak rugi, untung lagi ada. 10 rahmat, kalau 10 berarti 100, kalau 100 berarti 1000. Dan mudah-mudahan yang kata Mu'ad tadi yang baru balik dari umroh, Mu'ad balik, ayo mari berangkat. Tanggal 16, berarti aku balik duluan. Balik beliau sampai
Tapi dah ngalamin cerita tadi, alhamdulillah. Memang jadi sesuatu yang ya cukup spot jantung lah. Apalagi kalau orang tak pernah naik pesawat, kalau di Pucuk itu sudah, itu baru kita tahu apa arti tawakal kepada Allah. Kasih berharap sama siapa sekarang? Hah? Presiden lagi nak baca, tahu kondisi di Pucuk itu? Hah? Pilot yang biasa nak pesawat lagi madu, pramugari yang biasa di pesawat lagi ketakutan. Apalagi gitu, baru sekali pula naik pesawat. Subhanallah, beda dengan Nabi kita SAW. Nabi kita kuat. Waktu malam Isra Mi'raj itu naik pesawatnya buruk. Kecepatannya berapa itu? Tidak tahu lagi hitungan itu. Dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, naik lagi ke langit turun dalam waktu yang sekejap. Fisiknya Nabi itu kuat. Kekuatannya beda dengan makhluk yang lain. Diberi Allah kekuatan mental, spiritual, fisik, zahir juga batin. Bapak Ibu, dengan sholawat mudah-mudahan kita baca pergi haji, pergi umroh. Itu diantara mahal. Itu diantara cara nabung. Baca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pendek-pendek baiklah. Niatkan, ya Allah, mudah-mudahan aku baca pergi haji, baca pergi umroh. Ustaz belum ada duitnya, jangan banyak cerita. Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Baca sholawat, baca surat, pakai surat Yasin, pakai surat Waqiah, pakai surat-surat yang pendek-pendek. Kalau tidak mempan juga pakai surat tanah dan surat rumah. Insya Allah mujarab itu ya. Setuju tak? Setuju. Bapak Ibu jamaah maulid yang dimuliakan Allah, kami tak panjang-panjang lebar, waktu sudah 9:30 ini. Pertama, kita datang maulid ini biar kita tambah kenal kepada Nabi. Ya, kita alhamdulillah menjadi orang beriman yang meyakini dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ini pegang teguh, kita jaga akidah kita, akidah yang benar, akidah ahlus sunnah wal jamaah yang berdasarkan Al-Quran, berdasarkan sunnah Nabi SAW, berdasarkan apa yang dipetuakan ulama kita. Jangan nyimpang ke jalan yang lain, jangan ikut yang tak jelas. Ya, ada kelompok-kelompok sekarang ini mempermasalahkan kita duduk di tempat seperti ini. Kira-kira apa dosa kita di tempat ini sekarang? Apa dia dosa kita sekarang? Mereka tidak boleh. Katanya ngaku yang kita dapat dakati dalil. Ngapain sewaktu? Bahkan ada mengatakan daripada nutup boleh, lemaklah kita tidur. Apalagi sekarang musim hujan. Benar apa salah ini? Benar. Kalau salah tadi apa ngomong itu? Nah, biar jangan takut untuk kita menunjukkan. Kalau kita tahu dari kita benar, jangan takut kita menunjuk tahu dia yang benar. Nyampaikan yang hak itu hak, yang batin itu batin. Kalau mereka mengatakan lebih lemah tidur, hati-hati. Ada satu ungkapan, la ya'rifu qadral maulid illa man arafa qadral maulud. Tidak tahu kadar, nilai, harga dari maulid. Apa maulid? Maulid itu kelahiran, waktu kelahiran. Tidak tahu nilai maulid itu kecuali orang yang tahu kadar dan nilai harga yang dilahirkan. Sama seperti gini, 16 Agustus tahun 45 besok. 16 Agustus tahun 45. Esoknya hari kemerdekaan kita. Besok 17 Agustus. Tahu kan? Tahu nggak
17 Agustus? Kalau nggak tahu, sekolah lagi. 17 Agustus tahun 1945 mungkin kita tidak menemui waktu itu. Pak Camat tidak menemui, aku tidak menemui, Pak Santo tidak menemui juga. Angkatan tahun 45 ada di sini. Masih ada tidak? Udah ganti lagi, lala juga loh. Habis dah. Ini angkatan berapa? 66 ya? Taman Bakar kalau sudah dikirim. Jadi kalau ada di antara mereka yang mengaku warga negara Indonesia, bernegara Kesatuan Republik Indonesia, yang tidak tahu tanggal 17 Agustus itu adalah hari proklamasi kemerdekaan bangsa, dan di situ adalah hari yang sangat sakral, bersejarah untuk diingat bagaimana perjuangan pahlawan sampai mendapatkan kemerdekaan negara ini, maka dikhawatirkan, diragukan kesetiaannya kepada negara ini. Jangan-jangan jadi penyusup yang mungkin akan merongrong ke daulatan negara ini. Apa buktinya? Dia tidak kenal, tidak tahu sejarah tentang negara yang dicintai ini. Mak itulah kita ngakunya umat Nabi Muhammad, ngakunya kepengen dapat syafaat. Tapi waktu orang baca maulid menceritakan tentang sejarah Nabi, memang tadi bacaannya bahasa Arab, maka itulah belajar. Jangan jadi anti Arab. Nabi kita Arab, Al-Quran itu Arab, bahasa di surga bahasa Arab. Orang sholat tidak mungkin sah kalau tidak pakai bahasa Arab. Pakai bahasa Indonesia itu Islam yang baru. Gak tahu Islam apa. Kadang-kadang ada yang sok-sok, maaf sekarang ini kan model-model baru ini banyak muncul. Ada pakaian baru sekarang, pakaian hari keberagamaan. Pucuknya masjid, bawa dikit gereja, bawa dikit vihara, bawa dikit apa? Maaf ibu, kalau pakai baju, di baju kita harus salib, mana perasaan kita? Bawa ke masjid pula. Oh Ustaz gambar baik, jangan mentang-mentang gambar, kakek takut masuk bilik mati. Kalau ada pikiran di benak kita sebagai orang yang beriman kepada Allah, yang berdasarkan Al-Quran menyatakan agama itu sama baik, murtad dia baca. Ngaku baca murtad? Berarti itu menyamaratakan agama itu. Kita punya keyakinan inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama yang diridhoi Allah cuma satu, agama Islam. Selain Islam apa? Itu keyakinan kita. Tidak usah marah, kita tidak memaksa mereka dengan keyakinan mereka lakum dinukum. Tapi kita tidak boleh mencampur adukkan agama lain dalam keyakinan dan iman kita, walaupun dalam bentuk apapun. Ucapan salam dicampur-campur, pakaian dicampur-campur, sekarang nikah nak dicampur-campur dulu, kawin antar lintas agama. Innalillah. Ini musibah lebih menakutkan daripada COVID. Mudah-mudahan pejabat-pejabat yang hadir malam ini, jamaah majelis taklim yang hadir malam ini, pengajian maulid malam ini, insya Allah paham dan ngerti, jago akidah kita. Maka kita perlu tahu dan kenal siapa Nabi kita Muhammad. Kita tidak bakal tahu ngapo ulama-ulama kita dari dulu, bahkan ini terjadi bukan hanya berdasarkan petua ulama. Al-Quran begitu indah, menyanjung, memuliakan Nabi Muhammad SAW. Tahu itu Al-Quran? Wahyu Allah, firman Allah, kitab suci orang beriman. Tidak pernah di dalam Al-Quran Allah memanggil Nabi Muhammad SAW dengan namanya. Dah kata, buka Quran 30 juz, makanya baca Quran. Baca Quran juga belajar, pahami Al-Quran. Mau cari dalil? Banyak dalil Quran tentang maulid. Sejarah Nabi Musa, kelahirannya diceritakan Allah dalam Al-Quran. Sejarah Nabi Isa diceritakan Allah kelahirannya dalam Al-Quran. Lama kali kalau kita baca dengan ayat-ayat dalil-dalil ini. Kalau Nabi Musa diceritakan
Nabi Isa diceritakan, bagaimana Nabi Ismail diceritakan Allah, Nabi Ibrahim diceritakan Allah. Apa kita tak boleh menceritakan Nabi kita Muhammad? Hah? Dia ini pakai kitab apa? Dalilnya Al-Quran menceritakan tidak ada satu Nabi yang dipanggil dengan nama gelar, bukan nama asli. Allah manggil Nabi Adam, ya Adam, ya Nuh, ya Ibrahim, ya Daud, ya Isa, ya Musa. Nabi Muhammad tidak pernah ya Muhammad. Dah kata dalam Quran, bukalah Quran 30 juz, dah kata ya Muhammad. Dipanggil dengan nama sanjungan, ya ayyuhan nabi, ya ayyuhar rasul, ya ayyuhal muzammil, ya ayyuhal muddassir. Semuanya panggilan kemuliaan, kesanjungan. Masya Allah, itu adab yang diajarkan Allah kepada kita makhluknya, apalagi kepada kita umat Nabi Muhammad SAW. Jangan sembarangan kita manggil nama wong lagi dengan panggilan kemuliaan. Bapak camat, bapak calon mati, camat, bapak camat. Apa camat itu singkatan? Apa kepanjangan? Atau memang sudah jadi bahasa situ? Bapak ustaz, mama, bibi, kando, dindo, apalagi pembahasan. Panggilan Nabi dengan panggilan kemuliaan. Cerita tentang Nabi ini juga harus kita muliakan. Maka tadi ungkapan yang tidak akan tahu kadar maulid itu, ketinggiannya, kemuliaannya, nilainya, kecuali orang yang tahu siapa yang dilahirkan itu. Yang lahir ini siapa? Kita mungkin lahir yang memperingati kelahiran kita, diri kita deh. Jangan-jangan kita ulang tahun deh. Beli apa? Beli kue. Jadi kalau sekarang model baru ini tiup lilinnya, potong kuenya. Dia yang beli kue, dia yang nyala lilin, dia yang niup lilin, dia potong lilin, dia makan. Minta maaf. Ya. Bapak ulang tahun, pernah ada yang mengucapkan selamat ulang tahun? Bu, ibu pernah ulang tahun enggak? Enggak pernah? No? Enggak pernah lagi. Bapak ibu pernah ngadakan ulang tahun anak cucunya? Ya paling-paling yang datang mau berapa? Yang mengungkapkan ucapan di WA, selamat ulang tahun, selamat. Paling-paling dihitung sekian banyak. Ya, tidak pernah lah aku. Kalau sekarang Nabi ini dari ujung bumi sampai ke ujung bumi, jangankan di bumi, langit bumi, semua makhluk ini kenal sama Nabi, kecuali orang-orang tidak beriman. Ma min syai'in illa wa ya'lamu an ma min makhluqin fil ardi wala fis sama'i illa wa ya'lamu anni Rasulullah illa usatal jinni wal ins. Tidak ada makhluk di langit di bumi mereka kenal kepada aku, kata Nabi, kecuali makhluk yang bermaksiat kepada Allah. Siapa itu? Dari bangsa jin dan bangsa manusia. Tidak kenal sama Nabi, tidak tahu kedudukan Nabi Muhammad SAW. Maka itu alhamdulillah kita datang di sini tidak lain karena kita sudah alhamdulillah sedikit banyaknya pernah dapat informasi ilmu-ilmu pengetahuan agama berkenaan siapa itu Nabi kita Muhammad. Ini yang pertama, biar kita tambah kenal. Makanya diadakanlah ceramah, diundanglah biar kita tambah kenal. Tak kenal maka tak sayang. Yang kedua, biar kita sudah kenal bertambah cinta kita kepada Nabi. Cinta sama Nabi ini lemah, nikmat. Uang kalau lagi cinta biasanya lupa segalanya. Mu'anna. Cinta sama siapa? Kamu yang itulah. Cinta, kalau sudah cinta itu makan lain. Apalagi duduk sampai dicintainya, Masya Allah. Tidak makan juga tidak apa-apa. Karena bahagia terungkap, terasa di jasmani rohaninya, kesenangan, kebahagiaan. Masya Allah. Itu orang yang cinta. Jika orang yang cinta main gap. Minta maaf kalau ada di sini. Tapi kalau datang tiba tidak cintanya dia. Gua kalau sudah cinta main gap, hari hujan masih main dia. Apalagi kalau buah itu tepat bunyi berdengar macam ini. Apa dia alias? Gap. Nah kau CCS mati musuh kita. Senangnya bukan main itu. Yang hobi nonton bola. Dah baca diajak ngomong.
lagi nonton bola itu, gol, gak guling, ketawa. Kalau kandang apa? Idolanya dijebol lawan, ngatoi mulai bolonya. Komentar alhasil wong cinta dengan bola, nonton bola hobi. Ada wong cinta dengan ibadat, wong cinta dengan sholat, wong cinta dengan Quran, wong cinta dengan zikir, wong cinta dengan sholawat. Duduk di tempat macam ini dia senang bahagia, lupa segalanya. Alhamdulillah. Maka kita juga insya Allah malam ini ditambahkan Allah cinta kepada Nabi. Sebab cinta sama Nabi akan membuat kita kaget di akhirat, bisa kumpul sama Nabi. Nah, kalau tidak cinta sama Nabi nak masuk surga sama siapa? Ngeko gaya-gaya kita nih, kita kecilan dia ni lah. Apa namanya ni Ustaz Santo Kumar, Ustaz kami ni Ustaz tu lah, pokoknya enjoy lah. Jangan baik kaget kami di dunia ni bergabung di majelis Al-Fatih, dia lihat kaget di surga, kami tinggal ke. Kami tanya Ustaz Luna kau. Cingin Ustaz Santo Kumar. Pak Camat, cingin lah. Ngomonglah sekarang, Pak Camat, enjoy lah. Kalau perlu surat buat pelari sekarang. Tanda tangan lah. Jadi kami masuk kubur, bangkit di akhirat, sudah punya. Kamu nak ke mana? Masuk surga. Siapa juru kamu ini? Pak Camat kami. Mau Pak Camat gitu, dia mau terus ini. Ya, kilo pantas ini. Siapa lah banyak kita pegang malam ini? Ustaz tu lah, saya bisa pegang aja ya. Nah itulah kita dewek takut. Kalau kita ini belum tentu pacak masuk surga. Ngapa? Merasa kurang amal, merasa belum banyak ibadat, merasa masih takut banyak dosa. Raso-rasonya neraka ini lebih dekat dari surga pecah. Raso-rasonya. Tapi ada sikap yang kita harapkan. Siapa itu? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Antal murtaja yaumal sihah kaget masuk neraka, jangan sampai masuk nyium lagi tak galak. Bagaimana caranya? Kalau kita pengen masuk surga, cepat masuk surga, dapat kemuliaan di dalam surga, jangan pernah lepas ikatan kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya sholawat kita banyak-banyak. Jangan tinggalkan sholawat tiap hari, menyambungkan, mengkoneksikan kita dengan Rasulullah. Kadang-kadang macam HP bagus, kuota dah kati, dah baca ngapa-ngapa, dah kati koneksi. HP bagus, kuota ada, jaringan tak kati, koneksi dah tersambung. Marah kita kan, ngapa pulau ini gara-gara hujan kali, tak bagus sinyal. Marah kita, tak bagus sinyal. Pernah kita marah dengan diri kita dewek? Kalau hati ini kita kurang baca sholawat kepada Nabi. Pernah tak kita marah dengan diri kita kalau kita belum punya koneksi pada Nabi? Termasuklah yang diadakan malam ini Maulid Nabi, tujuannya adalah bagaimana kita mengagungkan segala yang datang dari Nabi. Yang datang dari Nabi itu ada kewajiban, yang datang perintahnya dari Allah. Itu tidak pacak tawar menawar. Yang wajib itu tidak pacak tawar menawar.
namun dia wajib digawekan boleh pahalo, ditinggalkan berdosa. Tahu dia lo gitu. Contohnya apa? Sholat 5 waktu jangan tinggalkan. Itu tiang agama dan yang lain-lain yang datang dari Allah disampaikan Nabi ada larangan haram. Artinya apa? Digawekan berdosa, ditinggalkan boleh pahalo. Contohnya apa? Riba. Tahu riba? Riba itu contohnya anak kedua pinjam 1 juta balik 1.200.000. Tahu istilah ini? Pinjam 1 juta baliknya 1.200.000. Itu nganak kedua. Kalau bahasa dulu di kampung lintah darat. Tahu lintah? Sekarang bukan lintah darat lagi, lintah darat, laut dan udara. Habis itu disedot kalau riba ini haram. Orang melakukan transaksi riba itu dosanya ada 73 macam azab dosanya, keburukan. Yang paling ringan ini macam dia berzina dengan ibunya deh. Tahu dengan riba. Itulah hati-hati. Zaman sekarang kita dibuat macam-macam perbuatan yang kita tidak sadar. Tahu-tahu sudah terjadi transaksi riba. Makanya kalau nak tahu bertanya, belajar ilmu agama ini sudah komplit. Dari mulai kita bangun tidur sampai kita bangun tidur lagi. Dari urusan kita makan sampai kita keluarkan makanan. Tak kata yang ditinggalkan Nabi dulu. Diajarkan gaul sama Nabi dari A sampai Z tuntas. Dan itu semuanya kebaikan. Rahmatan lil alamin, dunia akhirat. Apapun yang datang dari Nabi itu tidak mungkin akan merugikan kita umatnya. Semuanya punya kebaikan, keberkahan. Cuma kadang-kadang kita ini masih dikalahkan oleh hawa nafsu kita. Kadang-kadang kita mikir-mikir ionnya. Nabi contoh nih, ada 3 weh. Tinggal 10 menit lagi jam 10. 1. Kita kalau kita makan, Nabi kita mengajarkan kita makan mama. Tangan kanan. Adik-adik, ada yang tahu doa makan? Siapa yang berani ke depan? Oh, aduh, tunggu tuh sini. Sini nih, Ustaz atau hadiah? Woi, lawan ini. Mana kopiannya? Hati, sudah tekan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalan, siapa namanya? Doa makan. Doa makan jeruk. Sama. Allahumma barik lana bima razaqtana. Baca tak tadi waktu makan kue itu? Ustaz kan? Duduk, kaki kita tunjuk hadiah. Duduk. Jangan jauh-jauh, kaki lupa Ustaz, mana umumnya? Duduk sini lah. Yang ini, panitia yang ini. Wiko, udah itu sudah. Kita kumpulkan dulu. Waktu kita makan diajarkan Nabi Adam. Adam ini mungkin sepele, tapi tidak ada yang datang dari Nabi itu biasa. Makanlah pakai tangan kanan, minumlah dengan tangan kanan. Ya, kadang-kadang ada uang pakai tangan kiri. Ternyata bukan dari dia sakit, karena kebiasaan dari mana? Dari sejak kecil. Minta maaf, itulah sebabnya ngapo wong tua disuruh ngajarkan anak makan tangan kanan dari sejak kecil. Kakek lama-lama dia kalau tidak berubah, lama-lama makan tangan kiri terus. Makan tangan kiri bukan ajaran Nabi, tidak membawa kebaikan. Makanlah kata Nabi secukupnya baik. Sampai dikatakan oleh ahli kesehatan ada 3 macam yang kita sebutkan ini. Ini merupakan insya Allah satu cara untuk kita sehat jasmani rohani. Akan itu sesuai dengan keperluan. Ukuran perut beda-beda. Tapi cara menghitungnya gampang.
sepertiga untuk makan, sepertiga untuk minum, sepertiga untuk oksigen bernapas. Jangan makan separuh untuk makan, separuh untuk minum, akhirnya tidak bisa bernapas. Woi, lanjaklah malam ini. Satu ustaz tadi makan, laju, tak nyedok sepiring, tambah lauk, tung. Tak pernah makan kambing, Awak ada darah tinggi, minumnya iwak asin. Nah ini tidak tahu diri, salah cara makan. Adab makannya tidak dipakai. Makan, minum, jangan berlebihan. Itu adab, itu akhlak, itu cara Nabi. Subhanallah, ternyata segala macam biang penyakit. Dan sekarang lagi musim sakit. Sakit minum obat tambah sakit. Apalagi anak-anak kalian sekarang, awas hati-hati dengan apa? Sego. Sakit minum obat tambah sakit. Nah, jadi mana? Minum bebek kan? Ini zaman bingung kan sekarang ini. Nah, wong sakit nak obat, waktu nak minum obat tak boleh kakek tambah sakit. Makanan, minuman yang kita pacak jago itu insya Allah jadi obat yang paling bagus. Ini calon siapa? Calon Nabi. Jangan makan tegak. Sekarang lagi tren, apalagi di kota-kota besar. No, standing party. Makan berdiri, minum berdiri, sampai kencing juga. Makan tuh duduk, adab Nabi, jangan peloi cara Yahudi. Nah hebat-hebatlah amal dulu, walaupun dia ustaz, dia kiai, kalau dia niru Nabi, jangan dipeloi. Cara Nabi makan, duduk, minum, duduk, kecuali minum banyu Zam-Zam. Ulama memperboleh minum itu tegak. Kenapa? Ternyata Zam-Zam itu tidak kaki kotorannya. Kalau masuk ke dalam organ tubuh kita, tidak perlu disaring lagi. Kalau minuman kita, apalagi sekarang minuman kemasan, minuman apa-apa ini sekarang, yang macam-macam namoran rasanya, kalau kita minum, itu akan disaring dulu. Air putih lagi disaring dulu. Kalau dia bersih, barulah disalurkan di organ-organ tubuh yang lain. Kotorannya mandek, ada tempat penyaringan sampahnya. Kalau itu tidak bagus, lama-lama menumpuk jadi batu. Jadi ini, jadi itu. Subhanallah, ajaran Nabi ternyata memberikan kita kebaikan, kesehatan jasmani juga rohani. Maka pakai adab waktu kita makan dan minum. Yang kedua, habis makan biasanya ngantuk. Kalau ngantuk apa? Tidur. Nabi mengajarkan kita adab. Kalau nak tidur kata Nabi, uduk dulu, biar kita fresh. Sholat, kalau pacak sholat witir sebelum tidur. Kalau tidak sholat taubat, zikir walaupun sedikit, itu adab. Istighfar, minta ampun, ingat dosa kita sepanjang hari ini banyak apa sedikit. Kalau ada minta ampun, kaget takut bangun, tidak bangun lagi. Nah, ada tidur, tidak bangun lagi. Kalau masih bangun masih mending. Bismillahirrahmanirrahim, ahya wa bismika amut. Tidur. Lanang betina kalau pacak piring sebelah kanan, boleh piring sebelah kiri, tapi jangan lama-lama. Sesekali. Jangan tidur yang laki-laki ngurep, makruh. Yang betina jangan telentang, makruh. Ibu, bapak miring ke kanan tidurnya. Tapi kalau yang kiri nyawir, boleh. Bagaimana? Kalau yang kiri, aduh, nyawir. Boleh, yang diam kan? Ini sunnah Nabi, piring kanan. Dibinya, aku sunnah Nabi bilang kiri. Nah, kacau Jadi bapak ibu adab dipakai. Subhanallah, pas kita tidur, masih demi Allah nikmat hidup. Alhamdulillah. Apa doa bangun tidur? Nah, begini, doa tidur. Doa bangun tidur. Siapa yang tahu doa bangun tidur? Nah. Ada yang tahu tak? Doa bangun tidur. 1, 2. Nah, sini. Doa bangun tidur.
Doa bangun tidur kita bersyukur kepada Allah. Kalau kita dikembalikan Allah tuh baca hidup lagi, diberi Allah nikmat lagi, alhamdulillah. Besar nikmat Allah tuh, mahal bayarnya. Coba kalau bangun tidur, tahu-tahu giginya lepas. Jangankan gigi asli, gigi palsu, apalagi bingung. Nah, kau kemana gigi aku nih? Ngapa ya? Tadi itu masih ada. Ya Allah ya, jangan-jangan ketelan. Nah, tak tahu juga. Dicari-cari tempat tidur, dah ganti rusak sampo. Masuk di hukum lagi. Ada kasus kejadian ini. Ustaz ketelan gigi palsu dulu. Tidak tahu. Makanya hati-hati yang nyopot-nyopot apa nih? Makan-makan, untung lembut-lembut galon. Paling pintar saya sudah. Banyak tua-tua. Naik ke pepet, bodoh giginya mental. Alhamdulillah, mantu masih pacak ningo, tangan masih pacak dipakai, kaki masih pacak jalan. Alhamdulillah. Makanya tidur juga nikmat. Pakailah adabnya Nabi. Yang ketiga yang terakhir. Jadi kalau kita tidur pakai adab, insya Allah sehat. Bangun tidur kita seger, tenaga kita balik. Yang ketiga, kita sudah makan, sudah tidur. Biasa kalau pagi-pagi nak kemana? Ke toilet, kamar kecil, kamar mandi, nak buang hajat, minimal nak kentut, minimal buang angin. Ada adab yang diajarkan. Masuk kamar mandi kaki kiri, keluarnya kaki kanan. Kalau masuk kaki kiri, tangan apa? Kanan. Hah? Masuk kamar mandi kaki Kanan. kiri, tangannya Kanan. Kiri. Kanan. Kalau kaki kiri, tangan kiri jadi robot. Masuk kaki kiri, tangannya tangan Kanan. Nah, coba dah usah macam gerak jalan nian. Ustaz ngakur kaki kirinya. Nah, ini diantara ini cerita dulu. Kalau kaki kiri, begitu kaki kiri maju, mungkin kamar mandinya agak licin. Pacak masang kudo-kudo kaki kanan. Nah, jadi bertegel. Coba kalau kaki kanan masuk, mengsil, terpleset, licin. Dak kaki tenaga, kaki gigi nak nahani, laju. Nah, itu diantara. Yang lain, organ tubuh kita ini kan beda tempat. Kalau kita maju kaki kiri, dia menarik agak sedikit udara. Kenapa? Karena dalam ruangan kamar mandi itu ruangannya udaranya kurang bagus. Kalau kita keluar kaki kanan, udara kita banyak, kita hirup terbuka, paru-paru kita lebih besar. Subhanallah. Makanya kan dalam kesehatan dianjurkan kita berjalan dan ada hitungan. Ada adab, jangan kita kira-kira tak kaki arti masuk masjid kaki kanan keluar kaki kiri itu. Ada zohirnya secara kesehatan juga secara batin ruhaniahnya. Ada Nabi SAW duduk buang air kecil. Ini hati-hati nih, banyak sekarang di kota-kota besar bangunan masjid yang direnovasi, bikin kamar mandi, toiletnya, kencingnya berdiri. Di mall-mall, ya, sebagus-bagus kalau kita buang hajat tuh duduk, kecuali darurat. Atau lain sekarang model baru nih, apa namanya? Yang duduk bukan jongkok. Ya, ada orang-orang mungkin postur badannya terlalu gemuk, ibu-ibu yang baru operasi, yang sakit kaki, itu untuk mereka. Tapi yang normal, yang sehat, sebagusnya jongkok. Karena jongkok itulah yang dilakukan oleh Nabi. Itulah yang paling bagus dihitung dalam ilmu kesehatan. Bahkan dianjurkan itu, kita walaupun tidak sakit duduk jongkok biasa be, untuk menguatkan otot-otot kaki. Subhanallah. Subhanallah. Keluar kamar mandi, jangan lupa doa. Jadi semua yang datang dari Nabi itu kebaikan. Memang itu. Jangan kita meragukan sedikit pun. Tinggal lagi kita ini banyak atau sedikit mengamalkan daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Maka itulah berkat Maulid, apalagi 40 malam. Dari malam pertama yang hadir, malam kedua pasti banyak dapat ilmu. Kalau dicatat itu mengkali, ada yang baru, ada pun yang berulang, itu untuk menambah kuatnya ilmu kita. Ustaz, sama baca cerita semalam itu, berarti kita tambah paham, berarti kita tambah ngerti. Ustaz ini baru ini. Nah, alhamdulillah, berarti ditambah Allah ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan
Berapa hari lagi? Tinggal dikit hari. Ini malam 33. Tinggal berapa hari lagi? 7 hari lagi kita baca ikut. Utama yang berambung mulai tahun ini alhamdulillah sudah diadakan pelaksanaan Maulid 40 malam. Mudah-mudahan ini akan berlanjut terus-menerus tahun-tahun ke depan. Bahkan kita kepengen kaget mungkin macam di Palembang. Di Palembang itu ada Maulid 40 malam bapak-bapak. Ada 40 pagi ibu-ibu. Jadi ibu-ibu ngambil bagian 40 pagi. Kalau tidak pagi akan zuhur. Tergantung di wilayah masing-masing. Remaja tidak mau ketinggalan. Bikin juga Maulid. Akhirnya di sana karena sudah banyak waktu 40 malam itu banyak peminat. Tidak kasih lagi waktu. Dibuatlah di kampung-kampung. Maulid habis maghrib. Ada yang nambah di 40 nambah lagi. 10 nambah 20 bahkan nambah lagi sampai 70 malam. Masya Allah. Kalau Maulid itu tiap hari dengan macam-macam cara. Kalau ngumpul macam ini mungkin itu susah. Tapi artinya setiap hari kita jangan lupa sama Nabi. Karena memang kalau kita sholat tidak pernah kita lupa dengan Nabi. Wajib kita bersolawat kepada Nabi, membaca salam kepada Nabi. Tapi hadirkan hati kita. Saat kita baca sholawat, Allahumma sholli ala. Siapa yang hafal sholawat? Sholawat Ibrahimiyah. Yang dibaca dalam sholat itu sholawat Ibrahim. Ada yang hafal lah? Siapa yang hafal? Udah hafal Ustaz baca. Asyik apa asyik? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Apa itu? Terus sini sikap situ. Yang di tiang. Yang pakai kopiah, baju putih. Ayo cepat, boleh hadiah. Hah? Bu. Kalau udah Ustaz baca, Ustaz dikasih hadiah kayaknya. Ayo cepat. Tinggal 2 lagi nih. Ayo cepat Ustaz. Siapa yang berani? Yang berani? Mana nih? Oh, ini menang tadi. Yang menang tadi bukan ini? Bukan, lain lagi. Masya Allah. Siapa namanya? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Bukan shin, sayyidina. Baik, bagus, masya Allah. Ada satu pertanyaan, kenapa lah hanya Nabi Ibrahim disebutkan itu? Nabi yang lain kan banyak. Kenapa cuma Nabi Ibrahim? Kenapa lah? Di antara ceritanya disebutkan dalam kitab Sarah Sunan Ibnu Dawud. Nabi Ibrahim itu waktu malam Isra Mi'raj kan bertemu dengan Nabi Muhammad. Lalu beliau nitip salam. Ya Muhammad, sampaikan salam aku untuk umatmu. Nabi-nabi yang lain tidak nitip salam. Bertemu dengan Nabi Ibrahim nitip salam. Maka itulah diantaranya kenapa sholawat itu melekat kepada Nabi Ibrahim. Dibaca terus dalam sholat. Lebih bagus kita baca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim sampai selesai. Ya. Kita mengucapkan salam, assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Ini adalah sesuatu kewajiban kita kepada Nabi. Tapi kalau kita hadirkan hati kita di saat sholat itu dengan bacaan sholawat dan salam ini, insya Allah semakin kita nikmat merasakan sholat, semakin kita merasa nikmat melakukan ibadah, dan semakin kita rindu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan kita termasuk umat yang dirindukan Nabi. Kalau kita rindu kepada Nabi,
yang lebih hebat lagi kalau kita dirindukan Nabi. Kalau kita cinta kepada Nabi, tapi lebih hebat lagi kalau Nabi cinta kepada kita. Insya Allah malam ini nama-nama kita disebutkan oleh malaikat, dicatat sebagai hamba-hamba Allah yang melakukan ibadah, dicatat sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang akan dapat syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah maulid yang dimuliakan Allah, karena waktu kita sudah cukup malam, mohon maaf mungkin apa yang kami sampaikan ini ada hal-hal yang kurang berkenan atau tidak pantas tuturnya, katanya lain tempat, lain cara, lain lubuk, lain ikan. Mudah-mudahan di lain waktu Allah masih berikan juga kita nikmat pada bersilaturahmi kembali, bertegur sapa, bertatap muka dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Sebelum kita mengaminkan doa-doa yang akan dibacakan oleh guru kita yang hadir pada malam ini, mari kita baca sholawat dulu kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam secara berjamaah. Salatullah salamullah
sampaikan ini ada manfaatnya. Alhamdulillah wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk anak-anak tadi Ustaz titip sama Ustaz dibagi 4 atau Bapo. Ambil aku. Hah? 30 ya? Nah, titip bagi 4 ya. Lagi tahun depan banyak dari kacamata. Terima kasih kepada Ustaz Zaki Mubarak yang telah menyampaikan tausiah agamanya. Kami ucapkan terima kasih. Setelah ke pengunjung acara di sini kami mintakan doa bersama akan dipimpin oleh orang tua kita Haji Muhammad Aini. Kepada beliau dipersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين حمدا يرضي عنه كثيرا مزيدا يا ربنا الحمد كما يرضى بجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل على محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشهيدين اللهم إنا ظلمنا جهلا كثيرا ولا يغفر ذنوبا إلا أنت فاغفر لنا مغفرة منك وارحمنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم علينا وقومنا واخينا وذرياتنا على الصراط المستقيم ووحدنا وارزقنا يا الله الى الحق والى الطريق المستقيم برحمتك وبفضلك يا الله وبركة القرآن العظيم بحرمتك وحبيبك ورسولك الكريم مصطفى آخر الزمان آمين 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 يا الله اللهم صل وسلم ديننا وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم إفرادنا وسلم إخواننا من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك السلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت الموت اللهم حرم علينا في شكرة الموت والنجاة من نار العظيم الحساب اللهم إنا حزن بيت بيتك ولا حول حرمك ولا أبناء أمرك ولا أبناء أمرك وأنا عبدك وابن عبدك وعزم قوم أعوذ بك من النار وحرم قلوبنا وشرط على النار أنت الله هذا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم Terima kasih kepada Bapak Haji Muhammad Haji sendiri. Kalau boleh kami simpulkan tausiah dari guru kita tadi, kita harus banyak berselawat kepada Rasulullah SAW. Dan yang kedua, kita mengerjakan sunnah-sunnah Rasulullah SAW bila kita mendapatkan samaannya dari kejauhan nantinya. Amin ya rabbal alamin. Baiklah Bapak Ibu saudaraku yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala,
Acara selanjutnya pengumuman dari panitia. Silakan bawa pada Ustaz Arif si silakan. Baik, mohon izin kepada jemaah sekalian, mungkin sudah siap Bu untuk makan? Oh, sudah siap. Kira nggak dipersiapkan dulu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat? Jemaah sekalian masih semangat? Masih. Baru jam 10 lewat 20 menit Bu. Kalau nonton lidah jam berapa biasanya? 12. Jam 12 ya, sambil nunggu siapa nak tereliminasi tahan makan terus. Insyaallah ya. Baik, izin untuk menyampaikan jadwal Maulid Arba'in malam ke-34, yaitu hari Kamis ya, Jumat malam Sabtu. Itu bertempat di Masjid Ta'lim Muta'alim Purwodadi di Muara II. Ada yang hadir malam ini perwakilannya? Belum ada ya? Nah, jadi malam ke-34 itu di Masjid Ta'lim Muta'alim di Purwodadi Muara II, yang insyaallah ini akan mengisi tausiah Al-Ustaz Bayu Subondo. Kemudian dilanjutkan malam ke-35 Sabtu malam Ahad, yaitu bertempat di Masjid Nurul Huda Majasari. Ini vokalis Hadal ya. Yang insyaallah yang akan mengisi tausiah atau ceramah nanti Al-Habib Hasan Zain bin Syahab dari kota Palembang. Insyaallah, jadi luar biasa. Mudah-mudahan ini membawa keberkahan bagi kota Prabu Muli dengan Maulid Arba'in ataupun sampai malam Pak. Mudah-mudahan kita semua diberikan Allah Subhanahu wa taala kekuatan, semangat terus untuk mensyiarkan Maulid Arba'in. Amin. Ya rabbal alamin. Ini saja yang dapat sampaikan. Terakhir, infak malam ini terkumpul sebesar Rp231.000. Kami ucapkan terima kasih banyak kepada jemaah sekalian yang sudah mengisikan, menginfakkan sebagai rezekinya untuk keperluan kita Maulid Arba'in. Mudah-mudahan akan kami pergunakan sebagai rezekinya dan akan menjadi amal ibadah sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf bila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami atas nama panitia dan bawa acara mengucapkan kalau ada kata salah, mohon maaf kepada Allah, kita sama-sama mengampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi sebelum kita makan, kita foto bersama dulu. Sudah foto, kita makan bareng-bareng, kita habisi semuanya. Silakan para bapak, ibu, bapak-bapaknya silakan bikin barisan menggelung semuanya tanpa kecuali. Kita foto bersama, setelah itu makan. Kita bagi dua nantinya. Meja 1, meja 2. Silakan. Semakin cepat, semakin bagus. Cepat makan. Ayo. Perut lapar. Ayo. Ya, silakan. Ayo, Ri. Allahumma sholli wa sallim wa barik